Jadi mereka ngerti konsep stream of income. Ngelihat Denny Santoso punya Idea Cloud, punya Tribelio, punya Bonels, punya kemarin ada suplemen. Ngelihat orang lain punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Oh berarti aku harus punya banyak bisnis begitu. Jawabannya adalah enggak, salah. Buat konten dan hasilkan income dengan strategi konten marketing. Temukan rahasianya di contentcreatorblackbook.com. Oke, melanjutkan video yang kemarin tentang kenapa sih anak saya ajarin banyak skill sebenarnya. Oke, so saya ceritanya begini. Sekali lagi ini situasi di mana saya nemenin anak saya jalan dan saya cerita gitu. Jadi saya pikir daripada cerita ini hilang begitu saja, jadi saya masukkan ke YouTube. Karena apa? Sekali lagi saya bikin YouTube saya untuk anak saya. Jadi kalau nanti dia butuh video-video papanya atau pemikiran papanya, itu semuanya ada di arsipnya, ada di YouTube. Jadi kalau dia nanti mau ngajarin anaknya juga boleh. So ini penting. Banyak orang yang nggak paham bahwa untuk menjadi sukses atau duitnya banyak gitu ya. Saya ngomongnya ke anak saya, lu mau nggak duitnya banyak kan gitu kan. Jadi kalau kata sukses mungkin buat dia terlalu abstrak, saya bilang, lu mau nggak duitnya banyak? Nah caranya dapat duit banyak tuh gini loh. Gitu. Jadi ceritanya langsung terang-terangan kayak begitu. Anak kecil men, umur 8-9 tahun loh, bahkan belum 10 tahun kan. Kenapa sih? Jadi ujungnya adalah saya ngasih dia lihat Airbnb. Jadi saya browsingin Airbnb, video foto-fotonya. Karena kita sering ambil Airbnb kan ketika lagi di Bali gitu. Beberapa kali di Bali kita ambil Airbnb. Dan mereka jadi tahu kayak Airbnb itu, oh tempatnya gini-gini ya, keren-keren ya. Oke, so lihat nih harganya nih. Ada yang $100, $200, tapi ada juga yang sampai $1,000 per night. Jadi dia akhirnya tahu bahwa, oh kalau yang keren-keren kayak begini harganya lumayan ya. Nah, dia punya tabungan berapa juta. Sehingga akhirnya dia selalu mengkalkulasi tuh. Wih, kalau rumah kayak begini 3 hari, tabunganku habis nih, Pak. Jadi lucu ya anak kecil. Makanya kalau tabungannya habis kan berarti harus ada income dong. Jangan income cuma 2 kali setahun gitu ya. Waktu Imlek sama waktu ulang tahun itu dapat angpau. Setelah itu nggak dapat lagi kan. Jangan kayak begitu. Harus tiap hari. Berarti kamu mesti tahu caranya cari duit tiap hari. Gitu sih saya ngajarin anak saya ya dua-dua. Ya yang gede dan yang kecil. Nah, kemudian saya harus kaitin dong dengan video yang kemarin, video yang terakhir adalah gimana cara membuat dia itu mau untuk ngambil les, mau untuk belajar skill baru dan seterusnya gitu ya. Supaya mau itu gimana? Karena nggak bisa anak dikasih kewajiban ya dia berontak lah. Dia pasti kayak enakan main game daripada ini. Jadi tetap aja harus dikasih di depannya itu sesuatu yang bikin dia kayak kalau aku lakuin ini, aku dapat ini nih. Gain-nya apa? Hadiahnya apa? Kurang lebih gitu. Nah, di tempat saya cari duit, bukan cari duit ya, dapat duit banyak itu oke, gitu. Maksudnya di saya tidak akan ada kata tabu ngajarin anak untuk mikir duit. Enggak, dari kecil ajarin ya, duit itu kayak begitu, bahwa hidup juga butuh duit. Kemana-mana butuh duit, makan butuh duit, mau jalan-jalan butuh duit, naik pesawat butuh duit, rumahnya butuh duit, ya semuanya butuh duit kan. Berarti itu nggak boleh tabu. Kalau ada sampai tabu ke situ bahaya, anak-anak jadi nggak ngerti nantinya. Oke, so yang saya ceritakan akhirnya adalah kayak begini. Untuk jadi sukses dan punya banyak duit, kamu mesti punya yang namanya multiple stream of income. Ya, jadi saya tulis aja sekalian di sini ya, biar ini ya. Maksudnya gimana? Saya bilang ke dia, coba lihat sekarang di tempat papa nih, yang papa lakukan nih setiap hari nih misalkan. Oke, punya bisnis jalan misalkan, ada Bonels, ada Idea Cloud, ada Tribelio. Ya kemarin ada suplemen, tapi udah enggak. Nah. Berarti kan ada bisnis tuh, ada income dari situ tuh. Nah sekarang bayangin dari satunya dulu, dari Tribelio-nya yang terakhir aja. Oke. Yang terakhir aja, Tribelio misalkan. Di Tribelio, activity papa itu ngapain aja sih? Oke, satu, ada buku. Ya, jadi ada jual buku juga ada di sini. Jual buku, itu ada. Kemudian, ada kelas nih. LBM, List Building Mastery, LBM. Kalau Anda mau belajar tentang bangun list gitu, nah di situ Pak, dapetin prospek orang, nah itu di situ tuh, listbuildingmastery.id. Tapi ada juga yang offline nih, LBM offline, LBM workshop namanya. Itu ada juga workshop. Terus ada lagi apa? Kelasnya lagi ada DM Elite misalkan. DM Elite. Terus ada apa lagi? Ada undangan speaking. Ya, jadi ada speaking. Terus apa lagi? Ada corporate training. Jadi kalau diundang, saya sering diundang-undang oleh company-company besar begitu untuk mentraining internal tim mereka. Kemudian ada apa lagi nih? Ada coaching. Terus apa lagi? Saya nanya terus. Merchandise.
ada jualan baju Tribelio dan sebagainya gitu ya. Merchandise. Terus apa lagi nih di Tribelio-nya? Platformnya, subscription, platform. Apalagi? Oh, ada transaction fee, Pak. Ada transaction fee. Apalagi? Oh, bentar lagi kita ada agency nih. Oke, agency. Bentar lagi kita ada agency. Orang minta dibantuin di situ. Jadi ada agency untuk itu. Apalagi? Ada lagi nggak di sini? Ada lagi. Oh, affiliate misalkan. Affiliate. Promoting other people product. Apalagi? Ada YouTube. YouTube. Saya kasih tahu ada YouTube. Loh, YouTube itu make money. Iya, YouTube itu make money. Meskipun nggak gede, tetap aja make money. So it's okay. Jadi yang namanya multiple stream of income bukan harus gede-gede semuanya. Tetapi dari segini banyak, ini jadi income semuanya loh. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 stream of income hanya dari activity di Tribelio aja. Ini kita belum ngomongin yang di Ponders. Kita belum ngomongin yang di Idea Cloud misalnya. Oke, that's insane. Nah, most people, saya bilang ke dia, most people itu cuma punya satu stream of income. This is the biggest mistake. Ya, jadi kalau Anda cuma punya satu stream of income, terus mau dapat duit banyak, ya nggak bisa lah, satu doang kan. Kerannya cuma satu, jadi kerannya harus banyak. Nah, itu biggest mistake pertama. Jadi satu, ini adalah single income. Nah, tapi ada kesalahan kedua. Kesalahan kedua adalah multiple stream of income-nya random. Ini kesalahan kedua kebanyakan orang. Jadi mereka ngerti konsep stream of income. Ngelihat dari satu punya Idea Cloud, punya Tribelio, punya Ponels, punya kemarin ada suplemen. Ngelihat orang lain punya ini. Oh, berarti aku harus punya banyak bisnis begitu. Jawabannya adalah enggak, salah. Oke. Ini buat pemula ya. Ini saya ngomongin anak saya. Oke, so mindsetnya begini. Kalau Anda sudah punya satu company dengan multiple stream of income kayak yang saya sebutin tadi, it's okay untuk Anda buka company berikutnya, dan Anda punya banyak perusahaan atau banyak bisnis. It's okay. Nah, yang nggak okay adalah ketika Anda baru jualan satu barang, baru jualan satu begitu, terus Anda merasa bahwa, oh kayaknya saya harus menambah income saya. Ditambah tapi random. Jadi ambil MLM lah, ambil insurance lah di sini. Oh, insurance ketemu banyak orang ya. Aku sekalian jualan properti lah gitu. Yang terjadi adalah kalau seperti ini, bukan multiple stream of income, tapi Anda ngebagi waktu Anda jadi habis. Waktu Anda jadi sepertigaan semua di sini. Waktunya yang habis. Dan ketika Anda menjalankan ini satu-satu, ini akan mendapatkan duit, memang iya. Oke, memang iya. Tetapi kalau Anda perhatikan yang di sebelah kiri, kalau saya menjalankan ini, kelihatannya kan sama ya, dan sama aja kan. Kayak begini nih, apa bedanya gitu. Bedanya adalah ketika saya menjalankan ini semua jadi satu, value dari company saya itu naiknya luar biasa banget. Saya jalanin semuanya, yang di sebelah kiri ini saya jalanin semuanya, maka the whole bisnisnya Tribelio itu akan naik semuanya. Nah, tapi kalau Anda jalanin satu-satu, MLM sendiri, kemudian insurance sendiri, properti sendiri, kecil-kecil jadinya. Tidak ada satu yang besar. Nah, belajar juga dari Pak Hermanto Tanoko kemarin. Ketika saya partneran sama beliau, melihat kan bagaimana awalnya membangun Avian. Dari hulu ke hilir, men. Jadi satu bisnis dari hulu ke hilir, itu dihajar. Jadi bukan random tiba-tiba buka hotel dan sebagainya. Enggak, hotel belakangan. Setelah ini gede, setelah ini jadi, dan besar, baru kemudian Anda sebarin ke yang lain-lain. Nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Anda fokus, misalkan Anda agent properti kayak kemarin, agent properti gitu. Ya jangan ke insurance atau ke MLM lah. Ini belum selesai. Anda baru makelar di sini, saya tulis ya, makelar gitu ya, jualan rumah gitu ya, makelar gitu. Makelar. Kenapa Anda nggak misalkan makelar, kenapa Anda nggak bikin nulis buku misalkan? Why? Rian Serhan melakukan itu, bikin buku. Dia bikin online course, how to sell like Serhan. Online course di sini. Dari sini bikin agency. Dari sini dia develop akhirnya.
Networknya gede, dia develop. Nah ini kan jadi multiple stream of income ya. Jualan iya, buku iya, online course iya, agency iya, develop iya. Multiple stream of income kan. Jadi multiple stream of income lakukan dalam, deep. Jadi kayak kemarin tuh kalau misalkan ngedrill atau ngebor sumur, bukan ngebornya banyak, karena waktunya jadi sepertiga. Lakukan satu aja, put your creativity sampai ngebornya itu dalam dan beneran dapat minyaknya di situ. Itu yang harus Anda lakukan sebenarnya. Jadi jangan sampai salah dibagi-bagi. Ini kebanyakan orang ini dilakukan kan ketemu banyak orang. Iya, tapi Anda nggak ngapa-ngapain. Begitu Anda sakit selesai itu bubar semuanya. Multiple stream of income ke dalam kayak begini, dalam ini. Ini kalau sudah jadi, the whole property business Anda sudah jadi, sudah besar banget. Boleh, abis itu Anda multiple stream of income. Anda invest di company lain, Anda bangun company lain. It's okay. Tapi jangan yang nggak punya apa-apa, baru mulai, cuma punya waktu dan tenaga, terus dibagi. Waktu dan tenaga yang Anda bagi. Bukan itu caranya. Waktu dan tenaga nggak harusnya dibagi. Yang dibagi adalah nanti setelah ini semua selesai, udah duit Anda, nah ini Anda masukin ke sana kemari. It's okay. Kayak begitu. Oke, hopefully Anda paham ya. Jadi saya ngajarin anak saya kayak gitu supaya dia tahu, oh ada lagi ya yang bisa make money itu sebelah sini. Nah dari sini baru saya kaitin kayak begini ya, kayak begini. Jual buku, berarti harus bisa ngapain dong? Harus bisa nulis nih di sini, harus bisa nulis. Bikin kelas, berarti harus bisa apa? Public speaking, gitu kan? Termasuk summarizing. Saya bikin YouTube kayak begini, ini summarizing loh. Saya pernah nonton, saya pernah baca, saya pernah belajar, saya summarize, saya share lagi, summarizing. Berarti di sini adalah summarizing ya. Bener gak sih summarizing? Bener gak sih? Salah ya? Intinya begitu. Kemudian saya kaitin lagi, itu kenapa saya nyuruh papa nyuruh kamu untuk selalu baca buku. Habis baca buku harus disummarize. Kesimpulannya apa? Ceritain lagi. Jadi ngelatih public speaking-nya ngelatih, baca bukunya ngelatih, summarize-nya ngelatih, punya idenya dilatih, menyimpulkan semuanya jadi sebuah ide itu dilatih. Itu alasan kenapa papa nyuruh kamu kesana kemari belajar ini, supaya kamu bisa punya multiple stream of income. Kalau punya multiple stream of income, kamu akan jadi punya banyak duit. Ceritanya begitu, saya ngomong ke anak saya. Nah sekarang lihat anak-anak yang lain, yang cuman sekolah, dapat A, selesai, iya dapat ijazah, tapi belajar semuanya ini nggak ada. Baca buku, ya baca buku novel atau komik gitu, nggak ada summarizing-nya, telling the idea semuanya, nggak ada semuanya. Jadi itu yang bikin anak saya jadi kayak interesting ya. Berarti kalau disuruh belajar, disuruh nambah skill, disuruh ini itu goalnya adalah supaya punya banyak skill. Kalau punya banyak skill, jadi punya kesempatan untuk banyak duit juga. Banyak duit mereka tahu karena saya kaitin di depannya kan, di belakang saya kaitin tuh kalau punya banyak duit, nah kita bisa jalan-jalan nih, bisa ke Airbnb ini, makan di sini dan sebagainya. Saya tunjukin supaya itu kegambar di kepala anak. Itu program yang pengen saya build di kepalanya dia. Nah, buat Anda sendiri, maybe Anda bisa dapat pencerahan sih dari sini. Tapi harapan saya adalah, ya dari sini Anda jadi clear juga. Multiple stream of income itu mindsetnya seperti ini. Jadi bukan langsung punya banyak bisnis, modal aja pas-pasan, punya banyak bisnis pula. Nggak apa-apa, kalau sudah siap, udah pada waktunya. Oke, so I think itu aja untuk video kali ini. Thank you so much guys, and see you in the next video. Bye-bye.